Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerahnya di akhir pekan ini, di hari Sabtu 4 Juli 2026 memulai hari baru ini. Siapkan hati, kita akan mendengarkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada hari ini, terpujilah Engkau. Memulai hari ini, kami kembali akan bersekutu di dalam mendengarkan firman-Mu, bersekutu di dalam sapaat kami. Kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami mengerti dan memberi kami kekuatan menghidupi yang kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21, Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 21 sampai ayat 24. Renungan pagi di hari Sabtu 4 Juli 2026 dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya baca hanya ayat 21, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Amin." Bersukacita dalam ketulusan hati. Bersukacita dalam ketulusan hati, itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Di tengah kehidupan dunia yang memuja kepandaian, memuja gelar, memuja status sosial, dan kekuatan manusia, jemaat Tuhan, siapa yang hebat, dialah yang menang. Siapa yang pintar, dialah yang didengar. Namun dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21 ini melihat sebuah momen yang sangat langka. Kita baca tadi ada sebuah momen yang sangat langka. Ini adalah satu-satunya ayat di Injil di mana Yesus dicatat bergembira secara meluap-luap. Dalam teks aslinya, bergembira dimaksud di sini adalah agaliau, yang berarti bersukacita bahkan melompat kegirangan. Itu yang dikatakan pada bahagian ini. Jadi bersukacita adalah melompat bersukacita dengan kegirangan. Apa yang membuat Yesus begitu bahagia? Atau apa yang membuat sampai Yesus dikatakan tadi dalam bacaan disebutkan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata. Apa yang membuat Yesus begitu bahagia? Jemaat yang diberkati, Yesus bergembira karena Allah menyatakan rahasia kerajaan surga justru kepada orang kecil. Sementara orang-orang yang merasa diri mereka bijak dan pandai malah dilewatkan. Jadi firman Tuhan justru rahasia tentang kerajaan surga justru dijelaskan, disampaikan kepada orang kecil. Jadi bagian ini mau dikatakan bahwa Allah sesungguhnya mencari ketulusan, bukan sebuah kesombongan intelektual semata. Orang bijak, orang pandai di sini adalah orang-orang yang merasa dirinya sudah tahu segalanya, seperti kaum Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Mereka menutup hati karena merasa logika, tradisi, kepintaran mereka sudah cukup untuk menilai Allah. Artinya pada bahagian ini, bahaya terbesar dari kepintaran manusia adalah ketika itu berubah menjadi sebuah kesombongan rohani. Saat kita merasa kita paling tahu tentang Tuhan, kita justru sedang menutup pintu bagi Roh Kudus untuk mengajar kita. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kerajaan Allah dinyatakan kepada orang kecil. Artinya apa? Siapakah orang kecil yang dimaksud di sini? Nepios. Orang kecil, nepios, secara harafiah merujuk pada bayi atau anak kecil yang belum bisa bicara.
Jadi dalam konteks rohani, orang kecil adalah mereka yang sadar akan keterbatasannya, tidak mengandalkan diri sendiri, memiliki hati yang haus, yang polos, yang tulus untuk diajar, dan siap menerima firman Tuhan tanpa kepura-puraan. Para murid Yesus bukanlah profesor teologi. Mereka adalah nelayan, orang biasa, bahkan pemungut cukai. Namun karena mereka memiliki hati yang kecil, rendah hati, Allah mempercayakan kuasa dan rahasia kerajaannya kepada mereka. Yang ketiga, bicara tentang sebuah sukacita sejati ada dalam kehendak Bapa. Yesus menutup doanya di ayat yang ke-21 ini dengan mengatakan, "Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Yesus tidak mencari pengakuan dari para penguasa, para rabi besar di Yerusalem. Kepuasan tertinggi Yesus adalah ketika melihat rencana keselamatan Bapa digenapi melalui cara yang tidak terduga. Lewat firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan? Jemaat Tuhan, milikilah hati yang mau diajar. Dibutuhkan kerendahan hati, tinggalkan kesombongan di hadapan Tuhan. Jadilah di hadapan Tuhan, mari kita jadilah seperti seorang anak kecil yang selalu butuh bimbingannya. Tidak peduli seberapa tinggi pendidikan atau status sosial kita di dunia ini, tapi milikilah, jadilah seperti seorang anak kecil. Yang kedua, bersyukurlah dalam keterbatasan kita. Jika hari ini kita merasa kecil, tidak punya banyak kuasa, merasa tidak pandai, jemaat Tuhan ingatlah, sesungguhnya ada tipe orang yang dicari Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu orang yang menganggap, yang menjadikan dirinya kecil dan Tuhanlah yang terbesar. Yang ketiga, fokuslah pada apa yang berkenan bagi Bapa. Carilah kepuasan hidup bukan dari pujian dunia, melainkan dari melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama pada hari ini bersukacitalah dalam ketulusan hati. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan agar kami menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati, bersukacita di dalam ketulusan memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyadari keterbatasan kami, dan Engkaulah Allah yang maha besar. Materaikanlah firman-Mu sehingga firman-Mu hari ini mempengaruhi segenap aktivitas kami, setiap apa yang kami pikirkan dan yang dikerjakan tangan kami. Engkau membuatnya berhasil. Berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini, mulai dari anak-anak, di batita, balita, pra-remaja, remaja, pemuda, pemudi, bahkan orang tua, para usinda, berkati seluruh jemaat Tuhan. Agar hari ini memakai waktu sebaik-baiknya karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur, beberapa orang jemaat-Mu berulang tahun kelahiran. Ada Roni Panggabean, hari ini genap berusia 38 tahun. Ada anak kami Darius Pratama Lumban Tobing, hari ini genap berusia 18 tahun. Berkatilah usia mereka, bertambah usianya, bertambahlah damai sejahtera, bertambahlah sukacita dan hati yang takut akan Tuhan. Kami naikkan syukur pada pagi hari ini untuk ulang tahun pernikahan jemaat Tuhan. Keluarga Bapak A. Sinaga Inang Buru Nahulai, hari ini usia pernikahan mereka 24 tahun. Berkatilah mereka Tuhan di dalam suka dan duka, sakit dan sehat, kelimpahan dan kekurangan. Biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam rumah tangga mereka. Berkatilah anak mereka, berkatilah apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, seluruhnya mereka yang sedang menanti mujizat kesembuhan, yang dalam proses pengobatan. Biarlah dengan mata iman tetap melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami di Gemi, Kanan, Medan Selatan, kami para pelayan-Mu, para pendeta, majelis dan speaker, tim ibadah sesi 1, ketua sektor, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan, kami melakukannya sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Materaikanlah firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.